إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Sing mati sapa? Mbah Mul. Oh, Mbah Mul to. Iki perang meter iki. Hah? Iki perang meter. 60. 2 meter. Nggih, Pak. 120. Ketoke rek cendak men. Kau ibu kae dalam banget. Beda ya karo ibu kae. Wah, ibu karo Mbah Mul menek lho. 2000. Wis menek ki to? 180. Ngene mrene kok jero banget. قالوا يا ويلنا من بعثنا. Subuh saya pamit sama ibu waktu itu nggak paham apa itu CPNS, apa itu birokrasi, nggak tahu, cuma ya tak pamiti, Bu saya mau berangkat cari kerja dan itu harus tes. Beliau masih dengan rutinitas biasa menyiapkan dagangnya mau ke pasar, sambil ngomong gini, ya nduk moga-moga berhasil. Waktu itu saya cium kaki ibu berangkat subuh naik bis. Alhamdulillah sebulan kemudian saya dinyatakan lulus tes, mengalahkan dari ratusan pendaftar, dan itu saya tuh selain ridho Allah itu saya yakin karena ridhonya seorang ibu yang dengan tulus mendoakan anaknya supaya berhasil, supaya sukses, dan saya bisa mencapai di titik seperti sekarang ini. Momen sama ibu sebenarnya berkesan karena kebetulan saya anak terakhir, jadi dulu kakak-kakak sudah pada berkeluarga, sudah pada kerja, saya berdua saja sama ibu di rumah. Mulai dari saya dari kecil tuh dididik keras sama ibu. Dulu saya mikirnya kok ibu nggak sayang sama saya ya, diajak bekerja keras pada waktu itu masih kecil, tapi kerasanya sekarang setelah saya dewasa, saya itu bisa survive dimanapun berada. Yang paling saya berkesan itu kebetulan saya kan merantau, itu kalau 1 bulan saya nggak pulang itu pasti telepon begini, Duk kapan balik, ibu masakan kesukaanmu Apa? botok sama tempe bacem. Sederhana tapi itu cukup membuat saya yang jauh sekitar perjalanan 5-6 jam, saat itu juga saya harus pulang ketika ibu sudah telepon, Nduk balik kapan, pekerjaan sebanyak apapun, sesibuk apapun, saya pasti akan pulang saat itu juga. لقد لقينا من سفرنا هذا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال فله جزاء الحسنى وسنقول له Terlebih semakin kesini ibu semakin sepuh, mungkin sudah mulai pikun,
saya baru pulang minggu kemarin sudah tanya telepon, kok suara balik nduk. Saya sadar, oh berarti memang ibu sudah sepuh, butuh perhatian. Akhir-akhir ini saya 2 minggu sekali, 1 minggu sekali pulang, dan meskipun beliau penglihatannya sudah berkurang, kalau anak cucunya ngumpul tuh sebisa mungkin masak kesukaan anak-anak dan cucunya itu disiapkan, entah itu bentuknya gosong seperti apa, itu tetap disiapkan, karena kebahagiaan beliau itu adalah melihat anak cucunya berkumpul makan bersama. Sungguh sangat sederhana, tidak meminta apa-apa, tidak meminta dibuatkan apa, dibelikan apa, enggak, hanya pengen anak cucu semua kumpul. فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا Semuanya adalah, apalagi saya masih ingat saya bisa sampai ke titik ini. Bagi saya pencapaian yang sangat luar biasa. Yang dulunya saya hanya gadis kecil dari desa yang mainnya ke sawah, nggak tahu apa-apa, sampai sekarang bagi saya pencapaian yang sangat luar biasa. Yang dipikirkan perjuangan beliau waktu membesarkan, terutama saya ya, karena saya anak terakhir itu, kesannya ibu memang galak, tapi sebenarnya itu protektif, sayang banget sama saya. Sampai waktu itu yang paling inget tuh waktu saya masih kecil, itu harus pentas, harus pakai kaos putih polos. Saat itu mungkin ibu bener-bener nggak ada uang, sampai saya diajak ke pasar, itu bawa seekor ayam jago, itu dijual. Rasanya patah hati yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, patah hati yang sangat-sangat bener-bener patah hati. Orang yang kita cintai, orang, apalagi ibu pengukir jiwa raga, itu kembali ke pemiliknya. Memang kita sebenarnya semuanya kan antri untuk kembali ke pemiliknya, cuma kayaknya belum, seharusnya lebih panjang gitu umurnya. iya, pengennya lebih panjang, tapi kalau melihat beliau sakit seperti itu sebenarnya nggak tega juga sih. Kula sing dadi duduk-duduk sak jempol PKI Mas. nggawa linggis wae. Ngono kene. PTW mulai lho. Ngendi iki sing gawe iki aku kabeh sing udah. Sebenarnya kalau untuk sakitnya sih mulai drop itu Oktober, tapi beliau itu tidak mau diperiksakan, cuma di rumah sakit, cuma tidak aktivitas seperti biasa, lebih banyak tidur. Awal November 2022 kebetulan kakak saya berkunjung ke rumah ibu sudah mulai drop, akhirnya dibawa ke rumah sakit, sempat masuk ICU di Ashifa Sambi. Setelah di endoskopi ternyata gagal ginjal, dirujuk ke RSUD Boyolali. Dan sejak saat itu ibu seminggu 2 kali harus cuci darah. Minggu pertama bulan Desember cuci darah, hari Rabu itu pertengahan cuci darah, ibu mulai drop, jadi harus ke UGD dan dirawat selama 1 minggu. Sempat pulang lagi seperti biasa, rutin cuci darah 1-2 minggu sekali. Lagi-lagi pertengahan cuci darah, HB turun, detak jantung melemah, dan harus masuk rumah sakit, masuk UGD
dan harus dirawat lagi untuk ketiga kalinya. Pos. Muhammadur Rasulullah la ilaha Muhammad. Apa itu dengan yang izin kesanipun Allah kesanipun hormat Allah pertanyaan malaikat rasul nanti nanti barokah kita Ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin barik ala muslimin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi